Dibukanya pintu doa yang mustajab dan bisikan ilham dari Allah. Ketika seorang hamba telah mampu ridha kepada seluruh takdir Allah, maka makamnya akan dinaikkan ke jenjang berikutnya. Dibukanya pintu doa yang mustajab. Pada titik ini, Allah tidak hanya mendengar doa hambanya, tapi mengizinkan setiap permohonannya seperti langsung mengetuk langit. Bukan karena lafaznya indah, bukan karena suaranya lantang, tapi karena hati yang berdoa telah menyatu dengan kehendak ilahi. Doanya bukan sekadar permintaan, tapi percakapan yang tulus antara hamba dan Tuhan. Maka langit pun tunduk pada getaran batin yang telah bersih dari ambisi pribadi. Seorang wali tidak meminta dunia, namun bila ia memohon hujan turun, hujan pun datang. Jika ia mengangkat tangan untuk kebaikan umat, maka Allah turunkan berkah. Karena doanya tidak berasal dari nafsu, ia hanya memohon sesuai yang Allah inginkan terjadi. Disinilah rahasia mustajabnya doa para kekasih Allah. Mereka tidak sedang memaksa kehendak, tapi sedang menjadi corong bagi kehendak Tuhan di bumi. Maka kalimat mereka menjadi makbul bahkan sebelum selesai terucap. Namun, sebelum sampai ke makam itu, ada penyucian panjang. Hati harus dibersihkan dari keinginan yang tidak sejalan dengan ridha Allah. Lisan harus dijaga dari kata-kata sia-sia. Pikiran harus disucikan dari buruk sangka. Setelah semua itu dibersihkan, maka setiap getaran jiwa menjadi doa. Kadang bahkan mereka tidak sempat berdoa secara verbal, tapi hati mereka yang bergetar sudah cukup untuk mengetuk rahmat Allah. Dan ketika mereka berdoa dalam sujud yang sunyi, alam pun diam mendengarkan. Tak hanya itu, di makam ini Allah mulai meniupkan ilham dalam hati sang hamba. Bukan bisikan gaib yang menyeramkan, bukan pula wahyu seperti para nabi, tapi lintasan yang tenang, jernih dan membawa cahaya. Ilham adalah jawaban Allah bagi mereka yang hatinya telah dibuka. Ketika sang hamba bingung, ilham akan hadir seperti desir lembut yang membimbing. Saat ia ragu, akan muncul keyakinan, tiba-tiba yang menuntunnya ke arah yang benar. Ia tidak melihat dengan mata, tapi dengan nur dari dalam dadanya. Banyak orang salah mengira bahwa ilham hanya milik orang hebat. Padahal ilham bisa turun kepada siapa saja yang hatinya telah jujur dan bersih. Tapi bila engkau sudah sampai pada makam ruhani, maka ilham menjadi teman perjalananmu. Kau tidak perlu selalu bertanya kepada manusia, karena hatimu sendiri mulai menjadi kompas yang dituntun olehnya. Tentu saja, ini tidak bisa diklaim atau dibangga-banggakan. Karena begitu rasa aku muncul, cahaya ilham pun padam. Seseorang yang diberi ilham akan berjalan dengan keyakinan yang lembut. Ia tidak memaksakan jalan, tapi hatinya dituntun kepada waktu dan tempat yang tepat. Bila ia ingin berbicara, Allah mengatur waktunya. Bila ia hendak melangkah, Allah menggerakkan kakinya. Dan disinilah ruh mulai merasa ringan. Karena segala keputusan tidak lagi bergantung pada kalkulasi dunia, tapi pada rasa yang ditanamkan Allah dalam dadanya. Ia hidup dalam irama langit, tenang, mantap, dan mengalir seperti air. Maka jika engkau pernah merasa bahwa doamu tiba-tiba dikabulkan cepat, atau jika engkau pernah merasakan ada lintasan hati yang sejuk dan membawa kebaikan, itu bisa jadi adalah isyarat awal. Dan jika hal itu menjadi semakin sering, semakin halus, dan semakin menuntunmu ke dalam, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang memperkenalkanmu pada makam yang tidak bisa dipelajari, tapi hanya bisa dijalani dengan cinta dan kesucian niat.